Pemirsa terpidana kasus pembunuhan dan juga saksi kasus penyuapan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Ronald Tanur, ditahan di rumah tahanan kelas 1 Surabaya sejak Minggu malam. Ronald Tanur kembali ditangkap menyusul penangkapan 3 hakim atas dugaan penyuapan untuk memvonis bebas. Ronald Tanur. Inilah video amatir penangkapan Gregorius Ronald Tanur oleh tim Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya. Ronald Tanur dijemput di rumahnya di perumahan Pakuwon City, Virginia Regency, Surabaya pada Minggu siang dan langsung dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiati, mengatakan penangkapan Ronald Tanur setelah Mahkamah Agung mempersilahkan jaksa melakukan eksekusi tanpa menunggu keluarnya petikan putusan Mahkamah Agung. Selanjutnya, Ronald Tanur langsung dijebloskan ke rumah tahanan kelas 1 Surabaya di Desa Medaeng, Kabupaten Sidoarjo. Selama sepekan, Ronald Tanur akan menghuni sel masa pengenalan lingkungan atau sel mapenaling tanpa diperkenankan untuk dijenguk. Nanti selama seminggu dilakukan pembinaan. Nah, selama seminggu itu, mohon maaf, karena ini proses pembinaannya, maka keluarga, ya, baik itu keluarga, tidak, ini dokumennya lengkap, semua diperlakukan sama kok, sebenarnya sama saja. Sebelumnya, Ronald Tanur divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian Dini Sera Afrianti. Ronald Tanur kembali ditangkap menyusul penangkapan terhadap 3 hakim yang mengadili perkara Ronald Tanur atas dugaan penyuapan. Ronald akan mendekam di rutan hingga seluruh kasus yang menjerat anak dari mantan anggota Dewan ini selesai dilakukan. Sementara 3 hakim yang memutus bebas Ronald Tanur telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan dan Hari Tambayong, iNews melaporkan. Diduga supir kurang konsentrasi, sebuah mobil menabrak pagar pembatas jalan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Senin dini hari kemarin. Sementara di Jakarta Pusat, sebuah mobil menabrak beton kolam bundaran Hotel Indonesia. Tidak ada korban jiwa dalam 2 kecelakaan tunggal tersebut. Beginilah kondisi minibus setelah menabrak pagar pembatas Jalan Kasablanka, kawasan Tebet. Kondisi mobil mengalami kerusakan parah pada bagian depan. Sementara pagar pembatas jalan sepanjang 15 meter roboh akibat ditabrak mobil. Diduga kecelakaan disebabkan sopir hilang kendali karena mobil melaju kencang hingga mobil oleng ke kanan dan menabrak pagar pembatas jalan. Beruntung pengendara mobil hanya mengalami luka ringan. Itu langsung nabrak ke kanan pagar atau melintir dulu atau gimana? Nabrak kanan pagar, Pak. Ganti. Oh, jadi nabrak dulu baru muter? Iya, nabrak dulu. Kecelakaan tunggal juga terjadi di kawasan Bundaran HI. Sebuah mobil nyelonong masuk ke kolam Bundaran Hotel Indonesia hingga mengalami rusak parah di bagian depan. Saksi menuturkan mobil melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Jalan Jenderal Sudirman dan langsung menabrak beton pembatas Bundaran HI. Diduga pengemudi dalam kondisi mabuk. Dari sana sih emang udah kencang dia, ke sana kencang dia lurus, nabrak pembatas jalan itu. Kondisinya bagaimana Bang pada saat nabrak Bang? Nyemplung atau gimana? Nggak langsung nyemplung dia karena kehantam beton itu, kalau nggak ada beton mah udah nyemplung. 5 orang penumpang termasuk pengemudi mengalami luka ringan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, pihak sekolah pramugari di Kota Medan akhirnya membuka suara terkait salah satu siswinya yang tewas di asrama di Jalan Jamin Ginting, Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara pada 1 Oktober lalu. Sebelumnya keluarga curiga atas kematian tidak wajar pada korban dan telah melaporkan kejadian tersebut ke Mapolda Sumatera Utara. Kepanikan rekan korban terlihat setelah mendapati Ade Nurul Fadilah tak sadarkan diri dengan kondisi membiru. Korban diduga sudah meninggal dunia saat berada di asrama sekolah pramugari di Kota Medan, Sumatera Utara. Korban pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit USU di Jalan Dr. Mansur, Kota Medan. Mendapat informasi tersebut, keluarga langsung menjemput jenazah korban dan membawanya ke rumah duka di Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Terkait kasus ini, Kabid Humas Polda Sumatera Utara mengaku telah menerima laporan polisi dari keluarga dan akan melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait.
Selain itu, pihak keluarga juga telah mengajukan ekshumasi atau pembongkaran makam untuk dilakukan otopsi. Menanggapi kasus ini, pihak sekolah pendidikan akhirnya buka suara. Melalui kuasa hukumnya, pihak sekolah menyebut jika korban meninggal dunia usai bermain tebak-tebakan dengan teman satu asramanya. Mereka itu sedang bermain lah, karena kan hari di situ kan pada malam hari tidak ada aktivitas. Jadi satu tinggal di asrama itu, yang mereka bisa bercerita lah main tebak-tebakan. Jadi tiba-tiba almarhum ini kepalanya sakit. Dan dari keterangan dari teman-temannya juga, dia almarhum ini sering mengeluhkan sakit kepala dan juga mengkonsumsi obat sakit kepala. Sebelumnya diberitakan siswi sekolah pendidikan pramugari tewas diduga dianiaya. Keluarga yang curiga korban meninggal tidak wajar karena banyak luka lebam di sekujur tubuh membuat laporan kepolisian ke Polda Sumut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, atap bangunan cagar budaya di Jalan Naripan, Kota Bandung, Jawa Barat tiba-tiba ambruk dan menimpa pengunjung di dalamnya pada Senin sore. 3 orang mengalami luka-luka dan segera diselamatkan oleh warga dan petugas. Beginilah kondisi sesaat setelah atap gedung cagar budaya Yayasan Pusat Kebudayaan YPK di kawasan Naripan, Kota Bandung roboh. Sejumlah pengunjung dan panitia yang berada di dalamnya tertimpa reruntuhan atap gedung. Saat kejadian sedang berlangsung pameran lukisan di dalam gedung. Akibat kejadian ini, 3 orang pengunjung dan panitia mengalami luka-luka. Salah satu korban harus mendapatkan perawatan akibat luka robek di bagian kepala. Sebelum ambruk, tidak ada tanda-tanda atap gedung akan runtuh. Bahkan gedung terlihat baik-baik saja dan tidak ada kerusakan. Jadi nggak ada tanda-tanda. Nggak ada tanda-tanda. Tiba-tiba roboh. Memang ada yang kelihatan bocor sebelah sana dikit gitu ya, kuning-kuning. Tapi nggak itu pun nggak ada yang krek, nggak ada suara gitu. Jadi langsung ruwet semua. Jadi kita juga yang benar-benar depan pintu tuh nggak sempat lari. Sempat menjalani perawatan, ketiga korban sudah diperbolehkan pulang. Sementara gedung Yayasan Pusat Kebudayaan ditutup untuk keperluan pemeriksaan penyebab robohnya atap. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pasca dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, para Menteri Kabinet Merah Putih mengikuti retret Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Menariknya, kegiatan tersebut dibiayai oleh Presiden Prabowo Subianto dari kantong pribadinya. Retreat Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah telah berakhir. Namun ada fakta menarik dari kegiatan tersebut. Ternyata retreat Kabinet Merah Putih sama sekali tak menggunakan anggaran negara atau APBN, melainkan menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Menurut Hasan, retreat Kabinet Merah Putih telah disiapkan oleh Prabowo Subianto dari jauh hari, bahkan 1 bulan sebelum dilantik. Melihat begitu pentingnya kegiatan ini, dan beliau merasa sangat penting untuk menyatukan menteri-menterinya yang berasal dari berbagai macam latar belakang, golongan, partai politik, kelompok sosial, kemasyarakatan, bahkan beragam daerah, maka beliau memutuskan untuk tetap menjalankan ini sesegera mungkin. Dan untuk menjalankan ini, tentu beliau harus merogoh kantong beliau pribadi untuk mempersiapkannya. Sebagaimana diketahui, kegiatan pembekalan akademik militer Kabinet Merah Putih sudah berlangsung dari tanggal 25 hingga 27 Oktober di Magelang, Jawa Tengah. Agenda ini diharapkan bisa meningkatkan solidaritas para menteri dan jajaran untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ya, setelah menjalani retret di Magelang, Jawa Tengah, nampaknya para menteri langsung bekerja. Setidaknya Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Menteri Lingkungan Hidup. Pulang dari kegiatan pembekalan ala militer di Magelang, Jawa Tengah, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman bersama Menteri Dalam Negeri langsung bergerak turun ke lapangan meninjau rusun Pasar Rumput yang selama 2 tahun tidak berpenghuni. Dalam tinjauannya, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait meminta agar harga sewa rusun diturunkan.
Marwarar juga meminta biaya sewa rusun digratiskan selama 1 tahun untuk korban kebakaran Manggarai dan masyarakat yang terkena relokasi Sungai Ciliwung. 3,5 juta itu berarti bukan buat rakyat kecil. Karena nggak mungkin rakyat kecil bisa sewa 3,5 juta sebulan. Berarti tidak tepat sasaran kita untuk menolong orang kecil. Dan ini adalah perintah Presiden untuk memperhatikan rakyat kecil. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup yang juga merupakan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisal, melaksanakan kunjungan kerja perdana ke tempat pembuangan sampah terpadu TPST Bantar Gebang, Bekasi. Kunjungan dilakukan untuk memaksimalkan pengembangan industrialisasi pengelolaan sampah yang diharapkan dapat dilakukan secara modern dan profesional. Kita wajib membangun ini menjadi benefit center dan eco center. Jadi 2 hal ini harus kita bangun dengan serius di negara kita. Jadi ini upaya kita menyelesaikannya. Hanif berjanji akan menyediakan anggaran yang cukup serta menyediakan sistem pengelolaan sampah yang baik dan benar untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk menggunakan mobil maung produksi PT Pindad sebagai kendaraan dinas. Tidak hanya itu, seluruh pejabat eselon 1 di kementerian juga diwajibkan menggunakan maung sebagai mobil dinas. Menanggapi perintah Presiden Prabowo Subianto, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu memastikan bahwa mobil maung produksi PT Pindad akan menjadi mobil dinas seluruh pejabat di kementerian. Keputusan tersebut bukan tanpa alasan, lantaran 70% komponen mobil maung adalah produk dalam negeri. Sebelumnya Presiden juga menjadikan maung MV3 Garuda Limousine warna putih yang disiapkan khusus PT Pindad untuk digunakan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai pelantikan 20 Oktober lalu. MV3 Garuda Limousine merupakan varian pengembangan terbaru dari MV3 yang didesain dan dikembangkan untuk mengakomodir arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Kendaraan berwarna putih dengan tampilan eksklusif dan maskulin ini dilengkapi proteksi tinggi serta kenyamanan dengan material kualitas dan fitur-fitur mutakhir. Dengan bobot 2,95 ton, maung Garuda berdimensi panjang 5,05 meter, lebar 2,05 meter dan tinggi 1,87 meter. Mengusung daya mesin 202 PS, strip 199 HV dengan transmisi otomatis 8 kecepatan dan kecepatan maksimum 100 km per jam. Seluruh bodi kendaraan dilengkapi material komposit armor, tahan peluru, juga dengan kaca anti peluru, serta dilengkapi ban berukuran ring 21 tipe runner plate T yang bisa tetap melaju meski mengalami bocor di perjalanan. Pemirsa, di hari peringatan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdik Mutia Hafid mengajak generasi muda untuk aktif membangun Indonesia melalui sektor digital. Ya, peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024 dimanfaatkan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk melibatkan pemuda Indonesia dalam membangun Indonesia cerdas melalui sektor digital. Menkomdik Mutia Hafid mengajak generasi muda aktif berkontribusi dan memanfaatkan potensi demi kemajuan bangsa. Mutia juga mengajak pemuda menjadi agen literasi digital. Singkatnya, kaum muda di daerah maju diajak mendukung para pemuda di wilayah 3T tertinggal, terdepan, terluar untuk berkembang bersama. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk fokus swasembada pangan. Pengamat ekonomi menilai Indonesia tidak perlu lagi ikut dalam organisasi kerjasama global karena sudah bergabung dengan G20 yang lebih besar dan lebih berpengaruh dibandingkan dengan BRICS. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta dan meminta jajaran menteri fokus dalam swasembada pangan. Wamentan Sudaryono menargetkan cetak sawah 3 juta hektar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan Indonesia beberapa dekade ke depan.
Pemirsa, mendukung industri musik tanah air, sebuah lembaga penjamin simpanan nasabah bank menggelar kompetisi musik dengan hadiah yang cukup besar. Acara ini diharapkan mampu membuat industri musik Indonesia kembali berkembang dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menggelar kompetisi yang bertajuk LPS Musik untuk mendukung industri musik tanah air. Pagelaran ajang musik ini diikuti oleh 5 tim peserta grand finalis. Hadiah yang diberikan pun tidak tanggung-tanggung. Untuk juara 1 menerima hadiah hingga 60 juta rupiah. Dalam acara yang digelar LPS ini, turut hadir penyanyi papan atas tanah air Kunto Aji sebagai pengisi acara. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa mengatakan acara ini digelar sebagai upaya untuk menciptakan perekonomian yang stabil dengan mendorong sektor industri musik. Kita memanfaatkan semangat anak muda supaya industri kreatif kita tumbuh, supaya ekonomi kita kuat. Kalau ekonomi kuat, banknya juga stabil. Kalau banknya stabil, uang LPS aman. Purbaya berharap pagelaran musik ini mampu membuat industri musik tanah air berkembang secara maksimal hingga bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau harapan saya sih kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri pertama. Jadi yang pertama itu, dan bakat-bakat kita yang jago, orang Indonesia kan bakatnya banyak sekali. Betul-betul bisa berkembang secara maksimal dan pelan-pelan kita bisa mengekspor ke luar negeri. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi dan Di Bernardi, iNews melaporkan. Bila nanti menang, Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil alias RK berjanji akan membangun taman wisata sekelas Disneyland di Kepulauan Seribu. Memang tidak mudah, tapi RK meyakini dengan imajinasi, mega proyek itu bisa diwujudkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil alias RK kembali menyebutkan rencananya membangun taman wisata kelas internasional serupa Disneyland di Kepulauan Seribu. Hal tersebut disampaikan RK saat calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menagih janji Ridwan Kamil yang ingin membangun wisata sekelas Disneyland sebagai calon Gubernur Jakarta saat ini dalam debat Pilkada Jakarta 2024 hari Minggu kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Pramono kemudian mengungkit janji RK yang dahulu juga ingin membangun Disneyland di Cikarang saat maju di Pilkada Jawa Barat pada tahun 2018. Pertanyaan kami singkat dan sederhana. Dulu pada tahun 2018, Kang Emil pernah menyampaikan akan membangun Disneyland di Cikarang. Sekarang Kang Emil ketika menjadi calon gubernur di Jakarta menyampaikan akan membangun Disneyland di Pulau Seribu. Sebetulnya akan dibangun di Cikarang atau di Pulau Seribu. Terima kasih. Merespon hal itu, RK mengatakan pemimpin yang memiliki banyak kerja juga akan memiliki banyak catatan atau sebaliknya. Namun yang lebih penting menurut RK, seorang pemimpin harus berani berimajinasi. Saya jawab dengan nilai saja. Banyak kerja, banyak catatan. Sedikit kerja, sedikit catatan. Tidak ada kerja, tidak ada catatan. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang berani ngambil keputusan. Walaupun dalam perjalanannya kadang berhasil, kadang gagal. Dan tugas pemimpin adalah berimajinasi. Seburuk-buruknya pemimpin adalah hanya mengerjakan apa yang ada tanpa daya imajinasi. Bung Karno melahirkan Indonesia oleh daya imajinasi. Sebelumnya, rencana membangun kawasan wisata internasional sekelas Disneyland di Kepulauan Seribu juga disampaikan Suswono, calon wakil gubernur Ridwan Kamil beberapa waktu lalu. Suswono menyebut proyek Disneyland akan membuat negara tetangga Singapura ketar-ketir. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, meski telah dilantik, rencana pertemuan Presiden Prabowo dengan Ketum PDIP Megawati hingga kini belum juga terlaksana. Namun Puan Maharani mengatakan pertemuan kedua tokoh ini tinggal menunggu waktu yang pas. Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani mengatakan pertemuan Megawati dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tinggal menunggu waktu yang pas.
Hal tersebut disampaikan Puan saat menghadiri peresmian Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat DPP Merah Putih di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat kemarin. Puan menambahkan pertemuan Mega dan Prabowo tidak bisa diwakilkan. Menurut Puan, Megawati dan Prabowo akan bertemu secara langsung. Insya Allah tidak ada hal yang tidak mungkin, insya Allah hanya tinggal tunggu waktu yang pas. Kalau pertemuan diwakili atau pertemuan antara yang lain kan selalu dilakukan, namun yang langsung insya Allah pasti akan dilakukan dengan waktu yang tepat. Spekulasi tentang maksud pertemuan Megawati dengan Presiden Prabowo ini memang telah cukup lama mencuat. Banyak yang menyebut pertemuan Mega dan Prabowo sebagai tanda bergabungnya PDI Perjuangan dengan pemerintahan. Terhadap hal tersebut, inilah jawaban Puan Maharani. Ya nanti kita bicarakan, banyak hal yang harus dibicarakan dalam hal membangun bangsa dan negara. Seperti diketahui, rencana pertemuan Megawati dengan Presiden Prabowo Subianto belum kunjung terlaksana meski Presiden telah dilantik. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani beberapa waktu lalu pernah mengungkapkan kedua tokoh masih saling mencocokkan waktu dan kegiatan masing-masing. Dari Jakarta, Anggita Maura dan Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Pemirsa, menyapa langsung masyarakat Jakarta menjadi salah satu strategi kampanye calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis, RK melalui partai pengusung ingin lebih dekat dan mengetahui berbagai persoalan yang dialami oleh warga. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil melalui partai pengusung menggelar pengobatan gratis di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Bakti sosial yang menyasar langsung para warga ini merupakan cerminan program pasangan Ridho yang peduli terhadap kesehatan masyarakat di wilayah Jakarta. Bagus, jadi membantu masyarakat yang tadinya tidak sempat gitu, walaupun kita di sini ada BPJS atau apa, tidak sempat ke puskes apa kemana gitu, ke tempat kesehatan. Dengan adanya begini kan warga bisa datang terbantu. Itu nanti dengan adanya program Bang Ridho tentang kesejahteraan, lebih ke pemerataan ya, pemerataan dalam melayani seluruh masyarakatnya di wilayah DKI Jakarta. Menurut saya ini tidak hanya berhenti di program kampanye saja. Pengobatan gratis tidak hanya dilakukan di Jakarta Barat. Partai pengusung Cagup Cawagup Ridwan Kamil Suswono juga menggelar pemeriksaan kesehatan gratis di wilayah Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Tim kampanye Ridho sendiri menyediakan sedikitnya 200 kuota bagi warga yang ingin memeriksakan kesehatannya. Bagus sih Pak, membantu orang yang nggak punya ada gitu. Bisa berobat. Yang tadinya nggak berobat jadi berobat. Kita ada pengobatan gratis, pengecekan gula darah, kolesterol, dan juga asam urat. Juga memberikan vitamin kepada warga. Jadi hari ini ada 200 warga nih, 200 lebih nih yang sudah menerima manfaat dari program dan kampanye Pak Ridwan Kamil. Seluruh partai pengusung akan terus bergerak turun ke masyarakat guna memenangkan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Tim Liputan iNews melaporkan.